Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah ala. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca Allah terima, jadikan ampunan dosa kita dan segala yang kita Allah kabulkan, segala dosa kita Allah permudahkan, dan segala yang kita Allah sampaikan atas ridhonya dan rahmatnya, dan mudah-mudahan jadikan anak kita yang soleh dan solehah, disehatkan, jauhkan dari segala balahi dan bencana, dan jauhkan dari segala penyakit jahil dan berbagai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimahumullah. Nah, di sini kita minggu ini badi tentang kitab daripada kitab Al-Shalihibat karangan Syekh Nawawi. Di sini beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratul mazlum wa qadha hajatil muslim kanat lahu ka ajrin hajatil mabrur. Kata baginda Rasul, man asbaha, barang siapa orang di pagi hari dia la yanwil zulma, tidak berniat untuk menzalimi ala ahadin, kepada seseorang pun, umum di sini ya, seseorang siapa pun terutama umat muslim, bahkan termasuk orang kafir itu tidak menzalimi terhadap orang Islam, orang muslim, orang mukmin dan orang kafir, sekalipun orang kafir, maka kata Nabi apa? Ghufira lahu, dia akan diampuni majana, apabila diapaukah dosa-dosa yang dia perbuat. Masya Allah, bangun tidur niat tidak akan menzalimi seseorang umat Islam, maka dosa yang di hari itu kita perbuat akan Allah ampuni. Niat doang, Masya Allah, ini istimewa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waman asbaha, siapa orang di pagi hari yang nusratul mazlum, dia niat ingin menolong orang yang terzalimi, niatnya doang, belum dilaksanakan. Wa qadha hajatil muslim, dan akan melaksanakan kebutuhannya orang Islam. Dan niatnya, ya Allah, di bangun pagi hari saya akan menolong orang-orang yang terzalimi, dan saya akan mengabulkan atau menolong mengabulkan hajat-hajat orang Islam. Maka mendapat apa nih? Kanat lahu ka ajrin hajatin mabruratin, dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji yang mabrur, luar biasa. Jadi yang kedua, dia niat menolong orang Islam yang zalim dan orang muslim, mendapatkan pahala bagaikan haji yang mabrur, haji yang diterima ya. Belum tentu orang yang pergi haji itu hajinya mabrur. Maka selalu doa, Allahumma ja'alni hajatan mabruratan, ya Allah, jadikanlah haji saya haji yang mabrur. Itu tidak sampai ulama sampai mengatakan apabila seorang yang melaksanakan haji hendaknya berbanyak sholat doa tersebut, Allahumma ja'alni hajatan mabruratan, ya Allah, jadikanlah haji yang makbul, yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena tanda orang haji yang mabrur itu manakala dia pulang haji akan rubah dia apa? Dari sifat yang buruk menjadi yang baik. Yang tadinya ibadahnya kurang rajin ibadahnya, yang tadi berjamaahnya kurang rajin berjamaahnya, yang tadinya kurang hadir ke majelis taklim rajin hadir ke majelis taklimnya, yang nggak baca Qurannya rajin baca Qurannya. Tapi orang yang jauh haji dari mabrur, dari terima, dia sebelum pergi haji amalnya kurang baik, maka pulang haji sama begitu aja, nggak rubahnya, bisa jadi lebih buruk. Enggak sedikit orang pulang ada haji, dia haji setiap tahun, tapi amalnya seperti itu aja. Tanda hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mendapatkan keguguran kewajiban atau cuma menyempurnakan rukun Islam, tapi tidak mendapatkan keistimewaan haji yang Allah janjikan. Jadi istimewa. Terus kemudian hadis yang kedua, wa qala alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah
anfa'un nasi linnas. Kata Nabi, sebaik hamba ahabul ibad, hamba yang paling Allah cintai, apa? Yang pertama, anfa'un nas linnas, orang yang memberikan manfaat terhadap sesama manusia, terutama memberikan manfaat terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia yang paling mencintai Allah, orang yang memberikan manfaat terhadap sesama, bukan memberikan apa mudarat, tapi memberikan manfaat banyak, baik manfaat dengan ilmu, baik manfaat dengan harta, baik manfaat itu dengan tenaga, baik itu manfaat dengan pikiran, baik banyak bermacam-macam pikiran. Yang penting jadilah manusia yang selalu memberikan manfaat terhadap sesama. Inilah manusia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa afdalul a'mal, dan paling afdalnya amal apa? Idza idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Yang kedua, paling afdalnya amal adalah yang memasukkan kebahagiaan terhadap hati orang mukmin. Selalu memberi kebahagiaan terhadap sesama mukmin, sesama orang yang beriman. Selalu memberikan kebahagiaan dengan tutur katanya, dengan tingkah lakunya, dengan pergaulannya, memberikan kebahagiaan, baik itu dengan senyuman, baik itu dengan ucapan dan perilaku, pokoknya memberikan kebahagiaan. Inilah amal yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, yatrudu anhu ju'a, dan dia menghilangkan rasa lapar terhadap orang mukmin. Membantu fakir miskin yang sedang kelaparan, yang sedang kena musibah, terutama saudara dari Palestina. Mereka terkena musibah, kita bantu dengan apa? Ya, tidak bisa bantu dengan harta kita, sumbangkan, sisihkan harta kita. Dan saudara kita juga yang ada di mana, di Kabupaten Sukabumi, yang dilanda musibah, dilanda banjir, longsor, kita doakan agar mereka Allah lindungi, berikan kesabaran, ketabahan. Mungkin itu pertanda-tanda cintanya Allah. Sebagaimana hadis Nabi, ija Allah sayyi'at ibtalahum, apabila Allah cinta terhadap suatu kaum, maka Allah bakal menguji itu kaum. Ya. Walaupun ada mata itu murka ataupun murka Allah, jangan kita katakan tanda cinta, supaya betul-betul mendapat cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au yakshifu anhu kurban, atau menghilangkan kesusahan orang mukmin. Tadi yang pertama, dia memberikan, memasukkan hati pertama cintai Allah yaitu bermanfaat terhadap manusia. Kedua, amal yang paling afdal memasukkan kebahagiaan terhadap hati orang mukmin. Ketiga, menolak, artinya menolong orang yang kelaparan. Dan yang keempat, menolong orang yang kesusahan, yakshifu anhu karban, menolong dari berbagai macam kesusahan. Orang muslim lagi susah, bantu sama kita semampunya. Membantu itu harus dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bantu. Terutama tetangga kita dan kesulitan dan kesusahan, bantu, apalagi keluarga kita. Tetangga harus sudah bantu. Sudah tetangga ada yang kesusahan kesulitan, maka carilah. Mungkin sudah kita ada kesulitan yang sedang sekarang, yang ada di mana, di jangan jauh-jauh Palestina, di sini pun ada di mana, di kota Sukabumi, banjir, musibah dan sebagainya. Kita bantu dengan doa, minimal dengan doa agar mereka punya kesabaran. Au yakni lahu dainan, atau yang kelima yang kelima dia atau melaksanakan membayarkan utangnya. Ini kan sulit. Ya utang yang mungkin cuma 20, 30, jadi banyak. Terus 2 jutaan kan, masya Allah. Ya, 2 jutaan utangnya, sampai puluhan juta, apalagi ambil yang ada ratusan, ya otomatis. Pada orang yang bisa menyelamatkan, menolong orang mukmin, membayar utangnya, membayarkan utangnya sesama muslim, maka inilah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang pada malam hari ini yang bisa kita dapat satu, yaitu seseorang apabila di pagi hari dia berniat tidak menzalimi sesama umat manusia, akan Allah ampunkan dari segala perbuatan dosanya.
Yang kedua, dia apabila seorang di pagi hari berniat menolong orang yang terzalimi dan juga melaksanakan kebutuhan orang Islam, mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kemudian hadis yang kedua, hikmahnya dari hikmah. Satu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Ahabbul a'mal ilallah anfa'uhun nas ilan nas. Memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian hikmah yang keduanya daripada hadis yang kedua ini, amal yang paling afdal, yaitu yang pertama memasukkan kebahagiaan terhadap hati sesama orang mukmin, bukan memberikan kepada mereka kebencian, cacian, makian dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya hikmahnya dari yang kedua ini, yaitu menolak atau membantu orang yang kelaparan. Itu salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kesulitan. Nah ini yang perlu kita penting. Penting kita terhadap diri kita, baik untuk orang lain. Itu yang manfaatnya luar biasa ketika kita menolong orang lain, termasuk juga orang yang anfa'un nas linnas. Jadi global mendapatkan hadisnya apa yang dicintai oleh Allah, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima hikmahnya, yaitu mendapatkan menolong, melaksanakan membayar utang seseorang mukmin. Ya, minimal dia tidak bisa mengambil salah satu hikmah yang Nabi sebutkan ini bisa kita ambil. Ya minimal memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa mengamalkan apa yang kami anjurkan, dan mudah-mudahan bila Tuhan Salim ini dan Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, ya dosa anak istri kita, ya jadikan Allah Subhanahu wa taala dan istri anak yang soleh dan soleha, jauhkan keluarga dari segala penyakit dan segala musibah, baik itu keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, terutama umat Nabi kita Muhammad. Allah jauhkan dari segala macam berbagai macam musibah. Yang terkena musibah, Allah berikan kesabaran untuk mereka, dan apabila ada harta yang hilang, Allah ganti dengan sebaik-baiknya harta yang lebih istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita yang punya hajat, majlis Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah sampaikan, Allah kabulkan ibadah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi dunya wa salihah. Bismillahirrahmanirrahim.